Siapa yang udah pernah ke museum, angkat tangan? Banyak sekali ya. Nah, di situ kan teman-teman pasti lihat itu yang toko terbakar itu ya. Saya lihat sih secara visual dramatik gitu. Nah, apa yang terjadi hari itu? Kalau toko kebakar terjadi pada tahun 76. Pada waktu itu saya kebetulan makan di daerah kota. Tiba-tiba dari tetangga memberitahu toko kita ini kebakar yang ada di Pasar Arjuna. Cukup lumayan dan cukup kaget, shock. Karena boleh dikatakan mungkin 70% stok barang kita ada di Pasar Arjuna. Nah, apa ya dampaknya bagi kehidupan Pak Joko? Ini kan udah mulai naik nih bisnisnya. Waktu itu kita cukup shock. Memang saya ini memikirkan satu hari itu gak bisa, boleh bilang gak bisa tidur. Gimana gua mesti jualan? Cukup sulit, cuman kita dapat bantuan dari tetangga kita 15 juta, kita bayar utang-utang, sediain barang, dan dalam 3 hari kita udah buka toko tersebut. Dan kita cuma satu pikiran, kita nggak bisa lemah, kita nggak bisa diem. Permulaannya itu hari keempat kita normal kembali. Pak Joko, waktu itu Pak Joko udah menikah? Sudah. Udah punya anak? Udah ada 2. Anak kedua. Tapi kenapa Pak Joko kok kemudian menangis mengenang itu? Apa yang segera terbayangkan? Ya, nama toko kebakaran hampir habis semua. Hari kedua itu udah dari 2 pabrik rokok, udah bawa aparat datang menagih utang. 2 supplier pagi-pagi jam 6 udah ke tempat kita. Dan pada waktu itu memang kita menemui kesulitan. Gimana untuk perputaran? Karena kebetulan tetangga saya ini juga cukup dekat, memberikan pinjaman 15 juta, pada waktu itu cukup lumayan. Dan saya cuma satu pikir, saya nggak bisa stop di ngelamun aja. Jadi pada waktu itu kita pelan-pelan, saya cuma satu, saya akan bangkit. Dan setelah itu normal. Kebetulan setelah kejadian itu usaha kita ini lumayan bagus. Jadi dibilang ini lumayan bagus, ini profit atau keuntungan yang lumayan lah. Jadi kalau kita bilang ini, kita ini ya sao ya fung, bukan tambah dibakar itu habis, karena tambah kebakar tambah merah, tambah jadi. Jadi dalam waktu 1 tahun 2 tahun ini saya bahkan lebih bangkit, lebih bagus daripada waktu sebelum kejadian. Saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dan bagaimana upaya Pak Joko untuk bisa bangkit ya. Tapi teman-teman, saya nggak tahu umur berapa kalian ketika peristiwa 1998 terjadi. Itu yang namanya Jakarta itu terbakar. Jadi toko-toko dirusak, dibakar, dijarah. Wah, kacau sekali. Tentara turun, kawat-kawat berduri di palang DPR. Wah, ramai sekali. Dan ternyata saya baru tahu belakangan Pak Joko juga menjadi korban dari peristiwa 1998.
Bisa cerita apa yang terjadi Pak Joko? Peristiwa itu satu peristiwa yang sangat menyedihkan. Pada waktu 12 Mei itu kejadian terjadi penembakan 3 mahasiswa Trisakti. Kebetulan tanggal 13 Mei ini saya udah ada jadwal itu, saya ke Hong Kong. Pikiran mau masuk ke Tiongkok. Namun begitu sampai di Hong Kong, tiba di Hong Kong saya yang terdengarnya dari radio, dari telepon, itu di Jakarta itu udah membara. Kiri kanan ada penjarahan, pemukulan, pembakaran, dan lain-lain. Saya pada waktu itu cuma satu, telepon itu berdering boleh dikatakan tiap menit, tiap detik. Saya waktu itu sebagai direksi Sampurna, juga sebagai direktur di perusahaan PT Panamas maupun di Alfa Retail Indo. Bagaimana nasib dari anak-anak kita yang ada di Jakarta? Itu saya ada di Hong Kong, pemikiran saya ini tambah kacau. Saya dengar laporan di Cikokol diserang, ada tempat dibakar, di Lodan ada yang dibakar juga di dalam toko kita. Karena itu udah seperti ini perencanaan. Saya cuma instruksikan jangan sampai terbakar toko, barang kalau mau dijarah silakan semua diambil. Jadi kita ada 7 tempat yang parah. Saya cuma pikirin kalau saya terus di Hong Kong saya juga nggak tenang. Jadi pada waktu itu saya cuma pikir secepat mungkin pulang. 16 Mei ini saya dijemput oleh aparat. Tempat yang pertama saya jelas ke kantor pusat saya ke Cikokol. Jadi kita nginep 3 hari di sono. Saya nginep di kantor. Dan kita ini ya dengan semua kantor staf yang ada di Cikokol, kita itu nginep. Dan saya memberitahu juga kepada Pak Putra Sampurna sebagai atasan saya memberitahukan setelah saya meninjau beberapa tempat pada tanggal 16 Mei, 17 Mei ini asap mengepul di mana-mana di semua Jakarta. Cuman saya juga lihat karyawan kita ini dibiarkan, nggak ada kerjaan. Setelah dapat persetujuan dan instruksi dari Putra Sampurna, beliau menyetujui saya ini untuk buka toko. Jadi dalam 2 minggu dan 3 minggu itu semua teamwork ini kita tim solid. Siang malam kita buka, kita kerja, kita renovasi, kita pesan semua kelengkapan. Jadi serentak pada kira-kira tidak lebih dari 3 minggu kita semua Alfa toko gudang Rabat itu kita buka. Karena masing-masing kepala toko ini bertanggung jawab dan sama tim pusat. Nah, jadi itu satu peristiwa yang mana tidak akan terlupa, khususnya ya keturunan Chinese. Teman-teman harus tahu juga pada tahun itu banyak orang-orang Chinese ya dan pengusaha-pengusaha itu yang memilih kemudian keluar dari Indonesia karena kita belum tahu hari itu apa yang akan terjadi berikutnya. Ini kan chaos ya, di mana kemudian yang jadi sasaran adalah saudara-saudara kita yang Chinese. Nah di situ saya lihat banyak sekali pengusaha yang melarikan diri tanda kutip ya, atau mengungsikan diri keluarganya ke Australia, ke Singapura dan ke negara-negara lain. Tapi Pak Joko justru kembali ke Indonesia. Kenapa hari itu lebih berani memilih risiko itu ketimbang sebaiknya mengamankan diri dan keluarga di luar negeri? Pemikiran saya, kalau saya nggak pulang, siapa lagi yang pulang? Karena pada waktu itu juga semua teleponnya kepada saya juga. Jadi kalau dilihat karyawan saya ini termasuk sales direktur di Sampurna, itu berapa banyak itu orang yang mesti melakukan laporan kepada saya. Jadi ya saya pulang, saya menanggung satu moral dan beban.
yang mana beban itu memang dari Sampurna dilimpahkan kepada saya sebagai ujung tombak dari penjualan Sampurna. Jadi Anda lebih memilih risiko itu karena ada 8.000 lebih ya karyawan yang bekerja di Alpha Corporation ini waktu itu, dan ada tanggung jawab lain di Sampurna karena Anda di situ direksi juga ya. Jadi itu buat Anda lebih penting ketimbang keselamatan keamanan Anda dan keluarga gitu. Kira-kira begitulah. Jadi Anda menikah itu untuk pasangan hidup atau mencari pekerja?